usia menginjak 22 tahun, kelahiran Bandung tahun 98. Nah, saya 4 bersaudara, anak kedua dari 4 bersaudara. Alhamdulillah, ibu dan ayah saya masih ada. Mungkin lulus SMA-nya tahun 2017 kemarin gitu ya. Ada 3 tahun yang lalu gitu. Nah, terus untuk kegiatan sehari-hari, insya Allah kegiatannya HNI, kegiatan taklim juga dan lain sebagainya. Tapi yang pokoknya ya insya Allah kegiatan saya aktivitasnya bisnis HNI gitu ya. Nah, begitu mungkin perkenalan awalnya. Ini ngomong-ngomong, sejak kapan Vi gabungnya HNI ini? Sejak usia berapa gitu? Baik. Waktu itu ketika gabung HNI tahun 2015, pas bertepatan saya baru kelas 2 SMA gitu ya. Nah, waktu itu Ambu dulu bawa produk ke pesantren, cuman kita nggak tahu gitu itu HNI apa bukan. Yang penting di situ ada sabun, odol gitu ya. Belum pernah dikenalin HNI waktu itu. Nah, singkat cerita diajarin untuk berbisnis, berjualan sama Ambu. Ya udah ini coba bawa ke sekolah untuk apa? Jualan dulu niatnya gitu ya, jualan dulu. Jadi awalnya belum sempat bergabung. Jadi awal bergabung itu tahun 2015 bulan November waktu SMA kelas 2. Masih semester 1. Ya gitu kan. Itu yang ngajak siapa dong? Gabung sendiri atau diajak? Terus cara ngajaknya gimana? Secara kan Afif masih kelas 2 SMA itu. Ngomongnya apa kok bisa langsung mau gitu loh. Ya. Waktu itu kebetulan baru pulang sekolah asar ya, jam 3 pada asar baru pulang sekolah. Nggak taunya di pesantren lagi ada kumpulan gitu ya, ada kumpulan. Ternyata saya nggak tahu itu ada Pak Holi, ada Pak Esa juga, ada Bu Nur, ada Bu Cucu gitu ya. Nah, saya sepulang makna beres habis nyimak itu Abah Deni, Ustadz Deni Nuryadin. Nah, beliau mentor saya. Nah, langsung bicara gini, Vi, antum itu cocok banget kalau misalkan bisnis di HNI gitu ya. Nah, insya Allah sangat mudah dijalaninya gitu kan. Nanti pokoknya mudah banget gitu ya, kata Abah. Belum dijelasin apa-apa, tapi yang intinya mudah, pokoknya gabung aja dulu. Nah, waktu itu tuh nggak berpikir panjang ya, bismillah, kayaknya ini bagus banget gitu ya, karena lihat Abah belum ngejelasin apa-apa, tapi pas ngajaknya itu semangat banget gitu. Nah, sehingga pas waktu udah gabung aja deh gitu. Waktu itu kebetulan gabungnya kan belum ada KTP, masih pakai kartu keluarga waktu itu gitu. Jadi sama Abah gitu ya, ajak gabung. Ya, begitu, Kus. Nah, waktu itu kan masih SMA ya? Masih SMA. Iya, ya. Nah, apa yang membuat Raffi itu langsung semangat dan mau gabung HNI gitu kan? Secara kan bisnis begini kan biasanya yang menjalankan kan orang-orang dewasa gitu loh. Kenapa kok mau dan Iya. terus semangat tuh ada apa ya, nilai apa yang diambil Raffi? Nah, ketika itu niatnya memang ketika waktu sekolah, niat awalnya hanya untuk nambah uang jajan gitu ya. Nah, dari awal-awal ya, suka jualan di sekolah gitu ya, sabun, odol, nah udah digabungin, udah dijelasin sama Abah. Nah, jadi awalnya tuh hanya niat untuk nambah uang jajan waktu di sekolah, nah kayak gitu. Nah, jadi waktu itu cerita di teman di kelas, nggak banyak sih ceritanya, hanya menceritakan ini pengalaman pakai apa pasta gigi itu gitu. Itu yang membuat saya semangat karena habis gabung, ngumpulin dulu uang, nah baru bisa beli pasta gigi gitu ya. Nah, pasta gigi ini yang selalu favorit saya, selalu saya bawa gitu ya. Nah, waktu itu saya bawa ke sekolah, ya bismillah niatnya kejual, ada nambah uang jajan, beliin lagi, kejual lagi,
nambah uang jajan beliin lagi. Nah, kayak gitulah niatnya. Nah, dari awal cerita 2 pasta gigi ini gitu ya. Dari pasta gigi ini tuh saya pakai 1 di kamar mandi bareng-bareng sama santri yang lain. Nah, terus yang 1 lagi saya simpen di tas gitu. Jadi ke sekolah awalnya memang sangat malu gitu ya, tapi ya yang namanya pengen gitu kan, pengen belajar, nambah uang jajan juga gitu. Nah, udah gitu niatin ngenalin dulu paling awal itu ke teman sebangku gitu ya. Nah, waktu itu namanya Ajis, ini teman sebangku. Ngobrol dulu gitu kan ke teman, udah ini belum, tahu HNI belum? Apa itu gitu. Ini bisnis, tapi ini nih saya langsung nyontoin apa? Ada odolnya. Nah, saya langsung keluarin dari tas nih odolnya kayak gini gitu kan. Saya juga pakai loh di pesantren. Wah, enak banget gitu kan. Selain odolnya buat gosok gigi, bersihin mulut, ada siwaknya, bisa buat jerawat kita yang masih anak-anak SMA gitu, dan masih banyak manfaatnya. Nah, waktu itu makin semangatnya lagi teman itu langsung gabung juga gitu. Nah, kebetulan belum punya KTP juga, jadi gabungnya masih pakai kartu keluarga gitu. Nah, hari itu juga pas ketika pulang sekolah, ya udah nanti antar aja ke rumah gitu ya, antar ke rumah. Jadi pulang jam 3 sore, nganter ke rumah, langsung closing di situ, seneng banget karena paling pertama closing teman sebangku gitu ya. Gara-gara closingnya pakai odol gitu ya. Daftar 30.000 langsung beli odol, seneng banget. Jadi pas ketika pulang tuh bawa fotokopi kartu keluarga punya teman, seneng banget langsung didaftarin. Nah, kayak gitu. Terus lagi selain ke teman sebangku, terus teman sekelas. Nah, dari sekelas teman ini yang daftar hanya 4, alhamdulillah gitu ya sampai sekarang. Nah, dari keempat itulah banyak bertemu dengan mitra-mitra yang lainnya. Nah, yang kedua, ketika di sekolah itu saya ngenalin ke guru-guru yang paling terdekat gitu ya. Nah, yang guru yang udah akrab, nah saya kenalin juga, Bu, ini Pak, saya lagi belajar bisnis gitu kan, lagi belajar bisnis nih, jadi sambil udah pulang sekolah saya mau belajar bisnis, doanya Bu, Pak gitu. Nah, guru-guru kan nanya, bisnis apa, Pri? Nah, ini bisnis odol nih, salah satu contoh produknya gitu kan, karena belum bisa menjelaskan semua produk, juga belum paham apa itu HNI, nah jadi langsung aja, bisnis apa? Bisnis odol nih, odol HNI, odol siwak gitu ya. Langsung lagi keluarin dari tas, nah ibu gurunya langsung nyoba gitu kan. Ibu kalau nanti mau murah Bu, bisa Bu gitu kan. Nanti Ibu bikin kartu diskon, nah nanti belanjanya di sana Bu gitu kan, di pesantren gitu. Jadi bisa lebih murah. Atau Ibu nanti belanja di manapun. Nah, waktu itu kayak gitu aja gitu ya, seingat Abi gitu. Nah, udah gitu, yang ketiga, ngenalin ke guru-guru SMA, terus ngenalin ke teman sekobong. Satu asrama, satu pesantren gitu ya. Nah, itu teman teman tidur bareng, makan bareng gitu kan. Nah, itu Kang Imam Nur Fajar gitu ya. Mitra saya yang paling hebat, yang paling baik. Nah, itu jadi partner juga ketika awal kita pulang sekolah, jalan bareng, ngisi home sharing bareng, itu masih pakai seragam gitu ya. Nah, waktu itu yang nambah semangatnya lagi ketika Kang Imam ini kan jago PCA online ya, terus dulu itu karena malu-malu bicaranya, terus prospeknya online. Nah, kita pulang sekolah, mitra yang pertama kita datengin tuh waktu itu Bu Pipi gitu ya, Bu Pipi Hanipatul. Nah, dari situ kita masih pakai seragam SMA, datang ke Bu Pipi ngejelasin tentang HNI, ya pokoknya semua dibudalin gitu. Keluar keringat, gemetaran dan lain sebagainya, campur aduk lah perasaan di situ gitu ya. Nah, itu yang nambah semangatnya lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kata yang spesial. Jadi waktu itu kadang, nah ini ada pernah juga kejadian mitra kedua saya waktu itu setelah Ajis di sekolah, ada namanya Pak Rahmat. Nah, waktu itu saya datang, Pak, ini saya mau kenalin bisnis Pak. Bisnis apa? Bisnis HNI. Emang itu gimana? Ya saya juga nggak tahu Pak, pokoknya ini ada odol, ini bukunya, daftarnya 30.000 gitu ya. Iya, terus bisnisnya gimana katanya? Ya saya juga belum tahu gitu ya. Pokoknya ada odol, ada bukunya. Nah udah daftar aja 30.000 gitu ya. Nah Pak Rahmat waktu itu juga bingung, ya udahlah daftar aja, ngasih KTP. Nah jadi pulang sekolah pun ya udah Pak Rahmat nanti kita ketemuannya sama Abah Denny gitu ya.
nanti sama beliau dijelasin. Nah, kayak gitu juga. Itu nambah semangat lagi gitu. Jadi sebetulnya pas ketika awal-awal PCA HNI itu nggak tahu apa-apa gitu. Jadi pokoknya HNI keren, udah aja gitu gabung gitu ya. Nah, atau ada juga yang satu kampung gitu ya, kita beres sholat berjamaah, nah udah gitu kenalan, ini udah tahu bisnis belum? Belum, yuk main ke pesantren gitu kan. Ada Abah Denny di sana, nanti dia yang jelasin. Nah, orang itu penasaran ya. Nah, waktu itu ada Abah, nah Abah langsung yang jelasin, saya mah nyimak aja gitu kan. Nah, akhirnya closing juga gitu ya. Nah, waktu itu jadi dibantu langsung sama mentor. Nah, itu mungkin pengalaman-pengalaman bagaimana mengajak orang ke HNI pas awal-awal, sehingga semangat terus gitu kan, semangat terus gitu. Ya, gitu kan. Nah, di awal itu biasanya kendala apa yang paling sering dirasakan ya? Karena kan secara Raffi masih baru merintis HNI kan. Banyak orang kan alasannya, Pak Iya. saya belum sukses Pak gitu kan. Terus saya belum nggak punya modal gitu kan. Dengan tadi Raffi kan bicara tentang PGH gitu kan. Nah pasti kan itu yang dibicarakan Iya. tadi yang baik-baik aja. Biasanya kendala-kendala di lapangan itu waktu awal mulai apa aja? Waktu kendala di lapangan, pertama memang belum punya kendaraan motor gitu ya, kadang jalan kaki pulang sekolah ke rumah teman. Nah, kendala yang paling membuat saya semangat banget itu ketika ada sepuh atau misalkan ya orang tua jangan bicarain bisnis atau apa gitu ya. Nah, itu yang membuat semangat juga, walaupun ya jadi kendala juga gitu ya. Masih pakai seragam, mau ngapain ngajak bisnis gitu kan, udah lulus juga belum gitu kan. Nah, itu kendala-kendalanya. Terus yang kedua ya memang gigi pun jalan aja terus gitu. Nah, terus waktu awal-awal merintis, karena waktu itu berangkat sekolah jam 7, masuk sekolah jam 7, di Alia pulangnya jam 3 sore, kadang jam 4. Nah, jadi memanfaatkan waktu 1-2 jam gitu ya, karena maghrib itu harus sudah ada di pondok lagi waktu itu. Nah, jadi ketika pulang sekolah, nanya ke temen, gini kan, Kang, di rumah ada orang tua nggak? Oh ada, boleh nggak saya mau ini nih kenalin HNI? Oh ya udah, ayo gitu kan, langsung. Jadi pulang sekolah saya diajak ke rumah temen. Tapi ada juga yang ada orang tua nggak mau ngajak bisnis? Wah nggak bisa gitu kan, nggak akan didengar gitu kan, kita masih sekolah gitu. Nah itu kendala-kendalanya juga gitu ya. Nah yang paling banyak itu ya karena dianggap belum bisa apa-apa gitu kan, belum sekolah aja belum lulus, ngapain ngajak bisnis kayak gitu ya. Jadi udah sekolah dulu aja. Nah kayak gitu, itu kendala yang paling banyak gitu. Oke, sip. Nah, ini out of topic ya, Via. Biasanya kan gini, kita punya tantangan di lapangan ya, yang membuat Raffi tetap semangat berjalan itu, tetap semangat di HNI itu apa, Vi, kalau boleh tahu? Pertama, ini yang membuat saya semangat itu lihat Abah gitu ya. Lihat Ustadz Denny, beliau tuh ketika sakit pun masih terus aja PCA gitu. Itu semangatnya dulu. Jadi kemana-mana waktu itu nganter Abah, liatin Abah, oh ternyata gini nih cara jalanin HNI, saya banyak dengerin. Nah yang jadi semangat motivasi pertama itu memang lihat dulu dari Abah gitu, karena Abah selalu semangat, jarang pernah ngeluh. Waktu sakit, waktu berbaring pun saya tahu masih ngisi home sharing, masih WA sana sini gitu, nggak ada lelahnya. Nah itu yang membuat terus semangat. Terus juga yang kedua itu pernah juga kan waktu itu Pak Holid waktu ke pesantren 2016 ya kurang lebih. Nah pernah bicara nanti kalau misalkan beres sekolah udah dapat ijazah mau apa gitu kan, lowongan kerja kadang sulit, atau misalkan
persaingannya banyak, mau kuliah nggak ada uang gitu kan, mau buka usaha belum ada modal. Nah, maka salah satu jalannya adalah HNI. Nah, waktu itu juga sebetulnya pernah sempat down juga gitu kan, patah semangat gitu kan, naik turun kadang-kadang kan, atau tergantung mood kita gitu kan. Nah, tapi pas ketika saya diem, saya nggak banyak gerak HNI, tapi kok lihat bisnis Abah, lihat bonusnya tuh makin nanjak terus gitu kan. Nah, ini lama-lama jadi penasaran gitu. Bah, kok Abah naik terus sih bisnisnya gitu kan. Tapi juga pengen gitu. Nah, dari situlah mulai semangat lagi gitu ya, ikut lagi, semangat lagi, pembinaan lagi gitu. Gitu guys. Gitu. Terus ya ada dorongan dari diri sendiri ya, ingin sukses seperti orang-orang yang sudah menjalani HNI, senior-senior kita, terinspirasi seperti Pak Firly gitu kan, jalani HNI sejak usia kuliah gitu kan, dan masih banyak lagi gitu kan, lihat Pak Holid juga gitu kan, suksesnya masih muda-muda gitu. Terus di HNI yang jadi makin semangatnya tuh kita bisnisnya produk yang kita pakai, dan itu memang kebutuhan kita sendiri gitu. Ya. Nah, ini kan berarti kan Raffi udah izin orang tua ya untuk bisa HNI kan. Nah, itu pendapatnya gimana di awal-awal waktu Raffi ngerjain HNI, dan sekarang ketika sudah punya penghasilan yang lumayan di HNI. Itu bedanya di mana bedanya? Jadi awal-awal ketika bicara ke orang tua atau misalkan ke saudara, udah sekolah dulu aja yang bener gitu kan, belum lulus, nanti aja kalau bisnis mah udah punya ijazah, udah keluar sekolah baru mikirin bisnis, atau kerja dulu kayak gitu kan. Nah, waktu itu ya memang sangat mematahkan semangat ya, tapi nah di situ termotivasi lagi, ikut home sharing lagi, termotivasi lagi ya jalan aja terus, karena waktu itu memang lagi tinggal di pondok pesantren. Nah, makanya terbawa arusnya oleh Abah Denny, Ustadz Denny, jadi nambah semangat terus gitu. Gitu kalau di awal-awal kayak gitu. Kalau sekarang gimana sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah sangat mendukung gitu kan. Jadi sangat mendukung banget ketika aktivitas di HNI gitu kan. Jadi karena ya mungkin pertama ya bisa nyediain dari mulai sabun, pasta gigi, obat-obatan herbal di rumah gitu kan, kita konsumsi bisa lebih banyak, lebih nyaman juga. Nah, terus ya terlihat memang di HNI itu berbeda gitu. Jadi ya kelihatannya beda aja gitu. Dan orang tua tuh lebih senang gitu, lebih senang karena tidak mengganggu aktivitas rutin atau aktivitas kewajiban kita gitu. Begitu, Gus. Sip. Nah, ini Vin. Ini masih out of topic ya. Jadi Raffi kan masih sangat-sangat belia ya, usia 22 tahun gitu ya. Itu kan berarti seangkatan dengan teman-teman itu kan banyak yang sudah pada lulus sekolah juga kan sekarang kan. Ada yang kuliah, ada yang mungkin kerja, atau yang mungkin. Nah, ini ketemu teman-temannya itu mereka gimana? Mereka ngacungin jempol atau malah justru sentimen pribadi? Jadi alhamdulillah gitu ya, ada beberapa teman SMA atau teman SD, juga teman SMP atau teman sedaerah juga, ada yang ngikutin bisnisnya gitu kan. Ada yang bicaranya gini, nyesel gitu ya kalau sudahnya tuh kaduhung tertiba heula gitu ya. Nah, nyesel kenapa nggak dari dulu gitu ya. Kenapa nggak dari dulu ya ikut bisnis HNI-nya? Ya udah nggak apa-apa. Kalau di HNI nggak ada kata terlambat, kita jalan sama-sama. Atau ada juga temen tuh yang kayaknya tuh malu lagi gitu kan untuk bertanya karena pernah meledek gitu kan. Padahal ya Rafli sih biasa aja gitu, terbuka, ayo kita bareng-bareng gitu. Jadi daftarnya tuh lewat temen lagi gitu, nggak lewat Raffi lagi gitu ya. Ya paling kita ada grup ya, sharing-sharingnya di situ gitu, di teman-teman grup alumni gitu, alumni SD, SMP, SMA gitu. Nah di situ.
Tapi ya tanggapannya, ya alhamdulillah positif, baik. Kadang juga ada yang menanggapi gini, kalau di sekolah, teman-teman sekolah maksudnya gitu. Wah enak banget ya kalau di HNI gitu kan. Udah mah aktivitasnya Rafli mah kesana kemari jalan-jalan teh silaturahim, terus pakai produknya, minum kopinya kopi HNI, sikat giginya HNI, sabun HNI, sampo-nya HNI gitu kan. Mau nyuci juga pakai HNI. Terus apalagi ya gitu kan. Ada banyak lagi gitu kan. Pokoknya enak banget itu serba HNI. Terus kalau misalkan ada teman yang memang sudah masuk dunia kerja, ini ada juga yang saya tapi kalau misalkan udah masuk kerja tuh kadang ada bosennya gitu kan, kadang dimarahin sama atasan gitu. Kalau Raffi enak, nggak ada yang marahin gitu kan, bebas aja mau kesana kemari silaturahim bebas gitu ya, gitu ya. Nah ya paling tanggapan teman-teman ada yang positif juga, ada yang negatif gitu kan, apaan bisnis MLM atau kayak gitu. Nah mungkin karena mereka ya belum paham juga gitu ya, tapi insya Allah 90%-nya teman-teman pada positif semua, mendukung, bahkan sering bertanya juga, sering sharing juga gitu. Kita sering ketemu, kadang Rafli yang nyamperin ke kampus mereka gitu ya, ke kampus teman-teman juga, ada yang Rafli nyamperin ke kontrakannya gitu kan. Nah itu ya gimana caranya gitu kan supaya bisa ketemu aja kayak gitu. Nah gitu untuk. Nah ini kan kalau grup terbesar pasti di Garut, jagoan kampung kan. Dan alhamdulillah ini kan sudah ada LED satu, Imam kan, Imam Fajar. Imam itu berarti kan Gen 1 ya. Jadi Raffi sebenarnya terbalap sama mitranya ya. Nah, itu berarti kan kalau lebih hebat ya. Lebih hebat. Itu betul berhasil kalau mentor dibalap sama mitra itu berhasil. Tapi jangan jangan terus dibalap. Oke sih. Jadi kan kalau dilihat tuh grupnya Raffi kan rata-rata ada sudah ada sekitar 5 ya kalau nggak salah 5 atau 6 eksekutif director di grupnya ya. Nah selain di Garut, itu timnya Raffi di mana aja selain di Garut? Yang hari yang ini kedua, sudah mulai. Jadi satu yang di Garut. Oh ya, baik. Yang kedua itu grup yang masih satu desa gitu. Jadi saya kenalin ke orang satu desa. Nah di Facebook. Nah dari satu desa itu nyebar se kecamatan dan lain-lain sebagainya. Itu yang terbesar yang kedua gitu. Grupnya Idam Khalid namanya sama gitu ya. Nah itu grup yang kedua gitu. Jadi masih satu desa sama saya gitu ya. Gitu. Nah terus yang ketiga itu ada grup dari Kalimantan juga gitu, yang grup Bu Indri, Bu Siska dan teman-temannya gitu ya, yang lainnya. Nah itu yang ketiga besar. Terus yang keempat ada di grup Bandung juga gitu. Nah yang kelima dan kesananya masih daerah Bandung gitu. Oke. Nah ini yang ada dari tadi katanya di Kalimantan ya. Itu udah pernah ketemu. Itu kok bisa aktif dan sekarang level apa di sana Kalimantan? Levelnya SM, ada yang juga EM gitu ya, menuju ED insya Allah. Nah kalau distributor ya di sana udah ada DC-nya juga gitu. Nah itu di sana ada Umi Indri gitu ya, Indriani. Nah, Umi Indriana gitu ya, sama Bu Siska yang paling. Kalau sama mentornya Bu Indriani, nah ini belum pernah ketemu sekalipun gitu ya. Kalau sama Bu Siska, ya, mentornya yang kedua, nah itu udah pernah ketemu waktu itu di acara keluarganya di Majalengka, baru 1 kali. Nah kayak gitu. Nah itu kita pembinaan lewat telepon, lewat WhatsApp, Facebook juga kadang-kadang gitu kan. Nah itu ya hampir setiap hari atau itu lewat Japrian gitu, lewat WA gitu. Terus untuk pelayanan produk dari Brau itu ke Kalimantan Timur, ke Kalimantan Balikpapan kalau nggak salah. Ya. Balikpapan ya.
Nah, ini kan tadi ada berapa grup gitu ya. Nah, pernah sampai berapa fee omset tertinggi di selama bergabung? Omset semuanya ya. Ya, omset grup Ya grup. Insya tertinggi Allah tertinggi. waktu itu tertingginya itu sekitar 124.000 poin gitu, Seth. Itu kira-kira berapa ya? 124.000 poin Bapak sekalian ya. Jadi Raffi ini masih sangat belia sekali. Beliau pernah mencapai omset 124.000 poin. Itu kalau dirupiahkan Raffi ya, dikali 3.000. Dikali 3.000 karena produk kan. Berarti dia sekitar 370-an juta lah sebulan ya. Barakallah, luar biasa nih anak, luar biasa. Jadi Garut. Nah, ini kalau kita pengen tahu nih, antum tuh Garutnya sebelah mana sih sebenarnya? Anda sih belum pernah ke sana soalnya. Jadi kalau misalkan di Garut, ya itu di pesantren, di rumah Abah Deni gitu. Kalau misalkan rumah tuh anak masuknya wilayah Bandung gitu. Tapi Bandungnya ya Bandung perbatasan, ya perbatasan Garut. Jadi Bandung nyingcet lah gitu. Jadi pesisir. Jadi kalau misalkan jarak dari rumah untuk ke pesantren kurang lebih 3 sampai 4 kilometer gitu. Perbatasannya. Ini katanya lagi bangun padepokan apa? Padepokan silat gitu? Ya, insya Allah padepokan silat sama anak yatim juga. Kebetulan baru ada 2 anak yatim yang sekarang tinggal di padepokan. Insya Allah. Nah, ini ngobrol-ngobrol santai ya, Vi ya. Nah, ya banyak yang apa namanya bertanya biasanya. Kalau saya misalnya dapat bonus itu kan pasti buat keluarga, buat apa namanya, buat harian gitu. Nah kan Raffi kan istri belum punya gitu kan, anak belum punya. Itu bonusnya buat apa aja, Vi? Kalau boleh tahu? Ya paling sesuai yang dulu sama Pak Holid diajarin gitu ya. Konsep yang apa? Yang 30% itu gitu kan. 30% buat pribadi, 30%-nya buat apa? Bisnisnya, buat nambah produk, 30% lagi untuk apa? Infaknya, yang 10% lagi buat nabung. Nah, seperti itu, Kus. Gitu. Mantap. Itu yang sama Pak Holid juga diajarin kan gitu. Masih ingat berarti ya. Nah, ini kan pernah waktu itu aneh tanya ke antum kan, aktivitas harian. Nah, itu kan kalau nggak salah waktu itu bilangnya bangun jam 2 jam 3 ya. Saat malam, terus sholat subuh, sama sholat suruk, itu kan. Terus riadoh gitu ya. Riadoh, terus duha, langsung berangkat PCA gitu kan. Ya, aktivitas HNI. Terus itu sholat duhur, istirahat jam 1, apa namanya, PCA sampai lanjut lagi sampai asar gitu kan. Asar istirahat, terus malamnya online. Itu masih dikerjakan atau ada agenda baru lagi yang gitu? Kalau ini sekarang lebih ke full online. Kalau ya full online gitu ya, di WA atau di grup-grup. Nah, kalau misalkan untuk yang offline-nya, sekarang paling yang deket-deket masih yang satu desa, satu kecamatan. Nah, masih itu untuk aktivitasnya gitu. Jadi ya seperti jadwal yang sudah dijadwalkan, itu entah itu silaturahim atau misalkan PCA ke orang baru atau misalkan home sharing lagi gitu. Nah, itu paling yang sekarang yang masih satu desa masih sama satu kecamatan gitu, dan kebanyakannya online juga ke situ. Oh ya, siap. Nah, ini kan kita juga persilahkan ya Via kepada semua pemirsa yang menyimak di Facebook
Silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa bertanya langsung. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya sambil kita bincang-bincang ringan. Yang paling penting jangan pertanyaan pribadi ya. Nah, apa namanya? Langsung ya Via. Ini kan kalau Boleh, imam boleh. kan alhamdulillah sudah LED ya. Insya Allah Ya, semoga bertahan terus. Dan ini kalau Raffi kapan target amin, LED-nya ini? amin. Insya Allah tahun ini. Tahun ini itu bulan apa? Di akhir tahun atau di Sekarang lagi mengejar target yang Juli Agustus gitu ya. Lagi nyiapin yang Juli Agustus gitu ya. Masih ada waktu kan, sekarang baru tanggal 14. ya sip. Tanggal 15 sekarang. Ya, 15 gitu. Nah, oke. Nah, ini kan pasti pengen pada tahu kan strategi apa yang Raffi akan kerjakan untuk meraih target LED segera di HNI. Insya Allah apa cara kerjanya sih ya yang udah diajarin sama mentor-mentor semua, sama Abah Denny, sama Kuswali dan yang lainnya. Pertama ya kita bangun dulu tim gitu ya. Ya minimal apa 6 jalur yang kokoh sama 12 jalur aktif gitu ya. Nah, itu yang diamalin sekarang. Jadi jalur-jalur yang memang udah kokoh, kita jaga saya jaga terus. Nah, ini yang jalur berikutnya 6 ke sana. Nah, ini lagi dibangun kembali gitu ya. Ya maksudnya terus saja muter di situ untuk install cakep cara kerja benar gitu ya, dari mulai PCA, ngisi kegiatan home sharing, follow up mitra, terus sama-sama bangun tim bersama timnya mitra lagi kayak gitu. Gitu. Jadi strateginya yang udah diajarin sama HNI. Nah, ini ada pertanyaan nih, Vi. Pertanyaan dari HNI Bergas Pragersari. Ini HNI daerah Semarang. Dia bertanya gini, Assalamualaikum, bagaimana menyemangati anak muda ya Mas Raffi? Jadi dia nanya gimana menyemangati anak muda gitu. Ya kan gimana tipsnya? Silakan. Ya, tipsnya yang pertama, kalau anak muda kan memang kadang-kadang ya sesuai moodnya gitu kan, kalau lagi malas atau apa. Kalau anak muda itu lebih diajak ke cita-citanya gitu kan. Kalau lagi muda kan cita-citanya banyak, yang pengen jadi dokter, yang pengen apa. Nah, pertama diingatkan kembali gitu, apa sih cita-citanya gitu. Nah, yang kedua, nah tanya lagi gimana cara ngejar cita-cita tersebut gitu. Terus kalau anak muda ya pastikan hobinya dulu gitu, kita tanya gitu. Kalau misalkan kan dulu Raffi tuh hobinya badminton gitu ya. Nah, jadi pas Abah nyemangatin Raffi itu nggak langsung HNI, tapi nanya dulu, kapan nih main badminton lagi gitu. Nah, dari situ udah habis main badminton, nah baru nanya-nanya lagi. Oh, HNI gitu. Terus untuk anak muda, pasti kan seneng juga musik ya. Nah, ini jangan lupa kasih nasid-nasid HNI. Nah, itu insya Allah pasti kalau lagi down, liatin nasid HNI itu akan semangat kembali kayak gitu. Gitu tuh. Sip. Itu pengalaman aneh gitu kayak gitu. Ya kalau berbagi tips ya Bapak Ibu sekalian, kalau menyemangati anak muda itu memang benar kata Raffi, itu dia mut-mutan, apalagi kalau sudah mulai kenal sama pasangan gitu kan, jadi udah mulai bahasanya pacaran lah begitu. Nah, itu kadang kalau lagi mood, kalau lagi semangat begitu. Nah, salah satu tip yang bisa dikerjakan oleh sekalian adalah kita harus berpikirnya kayak anak muda, berbicara dengan kayak anak muda gitu kan. Karena anak muda itu nggak suka terlalu keras-keras begitu ya, santai tapi terprogres begitu. Nah, memang tidak mudah untuk menemukan tim muda ya, tapi bisa dengar suara saya, bisa ya? Nah, tapi luar biasa adalah masih. kalau kalau anak muda itu kayak Rafli ini, ketika dia jadi LED usia 22 begitu ya, atau 20 gitu,
itu dia menikmatinya panjang gitu loh. Panjang kalau kita Ya, punya tim yang usia kalau matang panjang ya. umur ya. Panjang umur. Usia matang misalnya gitu matang. Karena kalau kita kan kalau mau bisnis harus pikirnya kita akan hidup seumur hidup, kalau ibadah baru Iya, kita betul mikirin betul. besok gitu. Nah, kalau misalnya kita punya mitra yang usia matang, usia 40, 50 gitu kan, begitu jadi ini kan ya secara ukuran manusia gitu kan, akan berbeda dengan anak muda. Dan anak muda itu punya kelebihan, yaitu pantang menyerah gitu kan satu, yang kedua semangatnya itu luar biasa gitu. Naik motor hujan-hujanan itu oke gitu. Tapi kalau buat orang-orang yang udah usia itu kayaknya kurang ini gitu ya. Dan maka memang anak muda ini juga sangat familiar dengan teknologi. Jadi sangat mudah sekali diinstal dengan teknologi begitu ya. Nah, contoh Raffi tadi sudah mencontohkan bagaimana beliau menggunakan aplikasi WA grupnya untuk pembinaan mitranya di Berau, Kalimantan. Saya juga tahu Berau di mana gitu. Belum pernah ke sana tapi luar biasa. Nah, ini Vi, sambil nunggu pertanyaan ya. Iya. Silakan Bapak sekalian yang mau bertanya, bolehlah Boleh. untuk bertanya. Nah, ini kalau boleh tahu nih Vi ya, Iya. tips atau misalnya apa yang Raffi mau sampaikan kepada mitra-mitra Raffi yang hari ini kan kalau kita tahu ya Vi ya, bahwa kita itu kan tidak bisa mungkin besar sendirian. Pasti ada dukungan dari mereka. Nah, kira-kira kalau Raffi ini ini mitra-mitra antum menyaksikan, apa yang antum mau sampaikan kepada mereka? Silakan. Nah, pertama untuk mitra-mitra di grup Rafli semua gitu ya. Terima kasih, jazakumullah. Terus semangat, semoga Allah limpahkan rezekinya, kesehatan semuanya gitu ya. Keluarganya sehat-sehat gitu kan. Nah, terus khusus juga untuk semua mitra di grup saya, tetap semangat gitu kan, tetap semangat. Insya Allah kita ada di bisnis yang paling keren, yang paling bagus gitu ya. Nah, jaga semangat kita dengan terus gitu ya, untuk saling mendoakan gitu. Nah, khusus juga gitu kan, terkhusus untuk Umi Indriane yang di Berau gitu ya, walaupun kita belum pernah bertemu sekalipun ya Umi gitu ya. Tapi insya Allah semangatnya sangat menggebu-gebu gitu ya. Nah, insya Allah suatu saat bertemu. Dan semua mitra-mitra baik yang mitra masih SMA juga gitu kan, yang seusia, yang udah senior, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terima kasih udah jadi bagian tim gitu dari grup Rafli gitu ya, dari HNI juga, karena ya selain kehebatan mitra-mitra dan grup semuanya gitu. Dan gitu. Tetap semangat gitu. Sip. Nah, satu lagi Vi, untuk mungkin saran kepada para agen HNI yang hari ini mungkin baru memulai atau mungkin mereka yang sudah mulai mungkin sama dengan Rafli ya, tapi mereka belum dapat sukses yang dirasakan. Nah, itu apakah tips-tipsnya biar tetap menjaga semangatnya? Yang pertama, kalau misalkan yang pertama doa dulu gitu ya, udah pasti kita berdoa dulu, niatan. Nah, terus udah gitu, setiap kita lagi dalam perjalanan naik motor atau misalkan naik mobil atau misalkan jalan kaki, jangan lupa setel dulu gitu kan, nasid-nasid HNI gitu. Itu insya Allah akan terus nambah semangat kita gitu. Nah, terus jadi yang keduanya adalah
kita senantiasa terus bertahan gitu ya, bertahan. Jadi misalkan belum punya bonus besar. Nah, kalau belum punya bonus besar, berarti insya Allah bonusnya akan besar gitu kan. Saya belum punya banyak mitra, nah berarti insya Allah mitranya akan banyak gitu. Yang pasti tetap istiqomah, tetap semangat, karena tim dan leader-leader kita itu ada di sekitar kita gitu ya. Nah gitu. Itu kan. Sip, sip. Nah, ini Bapak sekalian bincang-bincang ringan bersama Raffi. Ini banyak nih, Vi. Siska Anggra ini Maulina. Siska Oh ini. ya. Masya Allah, Ya. jazakallah Raffi atas supportnya untuk tim Limberau. Jauh ya. Dan banyak nih hari ini yang sudah ya, semangat terus Bu. Sudah ikut. Ada Pak Siswanto dari Lampung, Afi. Terus ada Coach Faisal Medlar, Pak Faisal juga menonton. Bu Teti Joairiyah di Cibarusah Bekasi ya, gitu kan. Terus ada Bu Susi Salsabila, Bu Arimbawati dari Bogor. Terus Pak Hedi Permana. Kenal kan Pak Hedi Permana kan? Yang dari Jakarta ya? Oh ya, kenal. Waktu itu pernah naik motor bareng keliling. Keliling ya. Terus ada Bu Nur Waidah dari Semarang. Ada Bu Teti Rosmiati. Nah ini pasti kenal lah gitu kan. Timnya dari BUN kan. Garut. Bu Tatin. Bu Tatin ini beliau asli Garut. Cuma beliau tinggalnya di di Tangerang. Terus ada Bu Siska, ini tim Bro ya. Ada dari HNI HPI Ungaran Timur. Ada Mbak Isnani Bakti, ini dari Belitung. Pulau Bangka Belitung ya. Ada Bu Lia juga menonton. Terus ada Bu Tuti, LED dari Hong Kong, yang hari ini tinggal di Semarang. Ada adik saya nih, Said Sahili. Masih ingat kan? Oh, Mas Said ya. Salam buat beliau, doakan ya. biar salam Mas Said. segera LED ya, bareng-bareng sama. Terus ada HNI Bergas Bakarsari. Terus ada Bu siapa lagi nih? Ada Bu Nenti Yuliswati. Mantap, masih muda, udah berhasil dan sukses, amin. Terus apa lagi ya? Ada Bu Nur Aisyah, Indah Susanti, terus ada Bu Tuti Herlinawati, ada Pak Lili Abdurrahman, ini ada Mau Indri, dulu pernah ke pesantren. Mau Indri ini Kolongan ya, Mbak, Rumah Iso. Ada Pak Usman Aprianto dari Jakarta, ada Bu Mai Sustina, ini ED dari Bogor. Terus ada Bu Teti Rosmalawati, ini timnya Mbak Siti Juleha di Subang, dan Ibu Suprihatin. Jadi insya Allah ini akan menjadi amal antum, share berbagi lah gitu. Nah, sebagai mentor, pesan aneh ke antum ya tetap istiqomah. Antum pasti godaannya lebih besar, gitu kan. Oh iya nih. Sedikit aja saya tanya pribadi. Sudah ada calon untuk ini di pelaminan? Sudah ada calon istri? Ada, insya Allah. Mohon maaf Bapak sekalian ya. Baru tahap 1, tinggal closing. Jadi Bapak Ibu yang pengen punya mantu Raffi udah punya calon ya. Gitu ya. Nah, ada Bu Rosnita juga dari Bogor. Hadir ini banyak yang like ini. Pasti Bapak Ibu sekalian ngebayangin kalau misalnya kita punya adik, punya saudara, punya anak yang seperti Raffi yang di mana banyak anak-anak muda hari ini menganggur, bingung nyari pekerjaan. Hari ini beliau bisa punya pekerjaan yang bagus dan suksesnya tidak sendirian, suksesnya bareng-bareng, gitu kan. Seperti kita tahu ada Imam ini adalah LED yang cukup muda di Factor ya, itu yang sudah kemarin menikah duluan, gitu kan, sudah beli kendaraan mobil juga, gitu. Nah, artinya adalah Bapak sekalian yakinlah bahwa di HNI ini
siapapun bisa sukses. Modalnya juga kalau setahu saya itu Raffi itu beli PGH juga dulunya ini ya, nabung 2 minggu ya, Fi ya. Iya, tuh. Nah, yang penting adalah sebenarnya sekalian, yang penting adalah tetap istiqomah, berjalan bersama HNI, bisa langkah demi langkah nanti kita akan sampai ke tujuan kita, yaitu sukses bersama di dunia dan akhirat. Mungkin itu dulu ya, Fi ya. Nanti Ya. kita akan lanjutkan bincang-bincang sukses bersama ide-ide lain. Jadi saya juga pengen wawancara ini mentor antum yaitu Bu Cucu ya, kemarin di LED kan. Nah, ini Bu Cucu ini kisahnya luar biasa ya. Dan sekalian, misalnya nanti saya akan siarkan ulang di Facebook, jadi Anda bisa simak, Anda bisa simpen, Anda bisa like dan komen. Dan kalau misalnya ada ibu-ibu atau bapak dari agen HNI pengen telepon atau bertanya dengan Raffi, boleh ya? Boleh. Boleh. Nah, berapa nomornya, Fi? Saya tulis di ini ya, di komentar. 08 yang bisa dihubungi. 08 12 12 terus 2171 2171 08 08 39. Diulang ya. 081 Ya. 221 71 08 39. Ya. Udah, iya. Nah, saya lihat di WA ya. Ya, nomor yang WA itu. WA. Ya. Sama enggak nih? Oh ya, saya sudah share di apa namanya? Di komentar, kolom komentar itu namanya Raffi. Kalian bisa bertanya-tanya atau mungkin WA ya, baiknya mungkin WhatsApp dulu ya. Jangan lupa kalau WhatsApp disertakan nama dan domisili. Misalnya saya Khalid dari Semarang gitu mau bertanya pada Raffi. Nah, insya Allah nanti itu jadi ada amal untuk di HNI dan untuk di kita semua. Itu mungkin Bapak sekalian, terima kasih sudah menyimak di Bincang Sukses hari ini. Semoga kita berdoa bersama-sama bisa sukses bersama HNI, amin. Bisa segera mewujudkan seluruh mimpi kita. Amin ya Allah ya Allah. Dan kita akan bertemu lagi Rabu pekan depan. Bincang sukses dengan para ibu-ibu keren gitu, ibu-ibu yang mulai dari benar-benar dari nol. Mungkin Raffi tahu siapa Bu Cucu kan, yang benar-benar nol banget, bahkan cenderung minus dan nggak bisa ngomong dan pokoknya banyak lah. Nanti saksikan saja dan kita akan tutup nih dengan nasi sang factor lagi. So, ini nasi yang luar biasa, lagu yang luar biasa. Setelah ini kita akan tutup dan kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih dari saya Katawi dan bersama Raffi Fadilah Abdul Rauf. Jika ada salah kata kita ucapkan mohon maaf lahir batin. Salah khilaf datang dari kami pribadi yang dhaif dan kebenaran datang dari Allah SWT. Kita bersama dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamilah sang fighter yang mau berjuang bersama melawan semua tantangan. Jadi tim yang terhebat. Fight seperti petarung.
bersama. Serukan we are a great team. Kamilah sang fighter yang selalu berjuang bersama melawan semua tantangan. Kamilah sang fighter yang selalu berjuang bersama melawan semua tantangan. Menjadi tim yang terhebat. Saat kita bersama, serukan we are a great team. Kamilah sang fighter yang selalu berjuang bersama melawan semua tantangan. Kamilah sang fighter yang selalu berjuang bersama melawan semua tantangan. Kamilah sang fighter yang selalu berjuang bersama melawan semua tantangan. Kamilah sang fighter yang selalu berjuang bersama.